Loh, orang tua memasukkan anaknya ikut latihan desa itu harapannya punya bekal pengetahuan bela diri yang bagus, orang di Pulau Soro tidak di ibaratnya tidak di kuyo-kuyo, tidak diperlakukan seperti itu, tidak di disakiti, tidak. Ini yang harus dipahami. Ini saya masih melihat banyak di tayangan di media sosial, ada yang dipukul pakai selang sampai punggungnya itu merah. Iki niatikin latih atau mau mencederai atau mau membunuh sesuai. Ini yang saya kejar, saya tahu pasti tak panggil, tak marahi pasti. Ini tidak benar ini. Loh, mohon maaf, zaman saya berarti Mas Rosadin, Mas Zahuri, Mas Roso, Mas gak enak biar latihan model gitu, tidak ada. Tapi nyatanya senam jurusnya ya apik. Saiki kon menampilkan senam jurus tidak akan kalah dengan yang sekarang. Sambungnya ya apik. Dia yo tahu jadi atlet. Elek saya juga pernah jadi atlet dulu waktu zaman saya bertanding adu bebas kan anggo body protector. Lawaran dulu. Ya pakai baju sakral ini, pakai mori sudah naik atas ring. Saiki matrasnya ning isor. Dulu zaman saya bertanding tahun 72 itu pakai ring seperti tinju. Tingginya ada 2 meter lebih. Nek tinju nek taline pencak tidak ada. Saya punya kenang-kenangan mata saya ciri itu gara-gara pertandingan tahun 72. Jadi dulu seperti itu di Surabaya, saya juga pernah jadi atlet di Surabaya. Tanya Mas Rosadin. Mas Rosadin juga atlet dulu, master sampai itu. Tapi gak enak latihan zaman semua terus di Pulau Soro seperti itu tidak ada. Tapi justru yang dimatangkan apa? Senam jurus. Karena senam jurus ini mengandung teknik bermain pencak silatnya. Nah, senam jurus apik, tekniknya pasti apik. Nah, tekniknya apik, mesti bisa jadi juara. Tidak perlu latihannya terus ditendangi seperti itu, tidak perlu. Mas Imam tuh ngelatih tidak seperti itu. Mas Imam ngelatih ya suruh loncat cepet-cepetan, tendangan sekian kali gitu. Tapi orangnya sih model tendangi Mas Imam itu tidak ada. Tapi didikan Mas Imam jadi atlet semua. Yang kedua, di samping tidak ada sertifikat, tolong pelatih juga harus mengikuti aturan. Jangan memberikan materi di luar ketentuan organisasi. Menjauh, belak-belakan aja saya ngomong. Banyak tempat-tempat latihan di samping diberikan senam jurus juga materi pemecahan benda keras, sing tapak sirih, ada lagi apa bus aliran macam-macam. Ini tidak benar. Jadi kalau pelatih seperti itu ya biro ya sudah dipelatih. Ya. Jadi kita harus memberikan pelajaran materi sesuai dengan ketentuan aturan organisasi, jangan dibelok-belokkan. Nanti kalau dibelok-belokkan itu jadinya warga ya karu-karuan. Ini penting saya sampaikan. Ya. Ini masih ada di beberapa tempat seperti itu. Ya. Yang ketiga, jangan sampai pelatih membuat aturan sendiri. Siswane dikai jamu sama pelatih. Ada ini terserah. Kemudian medil mana sekarang saya tahu di rantai tak datangi ketua rantai tanggung jawab, pelatih perlu ganti. Pelatih dari jamu setelah latihan siswanya itu membeli jamu. Masalahnya apa? Itu tidak ada aturan di organisasi, tidak ada. Zaman saya ya paling banyak putih atau air gula, bawa sendiri-sendiri orang kau sehingga pelatih. Nah pelatih nggak jamu, jamunya kok kita tidak tahu. Setiap siswa itu kondisi fisiknya kita tidak tahu. Mungkin ada siswa itu yang punya pembawaan
penyakit sesuatu yang tidak bisa dengan jamu ini. Jadi dipaksa ngono nek apa-apane sapa sing tanggung jawab. Nah, ini pernah terjadi. Siswanya kalau ngombe jamu, baru setelah ngombe jamu sakit, akhirnya masuk rumah sakit, beberapa hari meninggal. Bingung kan? Ini tidak benar, tidak boleh. Tolong itu jangan sampai terjadi di Pamekasan. Ya. Ini bahaya, karena apa? Kondisi fisik itu tidak sama. Di padannya pelatih ya. Jadi saya kira latihan cukup dengan biar zaman saya ya air gula, jadi air diberi gula aren, gula kelapa, tidak apa-apa, itu sifatnya memulihkan tenaga. Tapi bukan jamu apa jamu ini kita tidak tahu ya. Itu tolong itu untuk dipahami oleh Pak Hakim. Jadi saya berharap mulai tahun 2022 ini kita harus benar-benar meningkatkan kualitas. SHTRT ini merupakan salah satu perguruan pendiri IPSI. Kita ini pendirinya IPSI. Ada 10 perguruan pendiri IPSI yang dinamakan perguruan historis, salah satunya SHTRT. Motornya itu SHTRT. Oleh karena itu SHTRT harus mampu menjadi contoh. Ya. Kita harus bisa bersosialisasi, bisa bermasyarakat dengan siapapun tanpa pandang bulu. Kita tidak boleh apa itu pilah-pilah, kita tidak boleh punya watak sifat dendam, ya, punya watak sifat bermusuhan kepada orang lain atau pihak lain atau perguruan lain juga jangan. Ya mohon maaf, mungkin yang lebih banyak di Jawa Timur ada saudara kita dari Desa Tunas Muda Binomo, ada saudara kita dari Kerasakti, ada dari Pagar Nusa. Ya. Perlu diketahui saudara sekalian, kita di SHTRT ini kita mendapat kepercayaan. Di tingkat nasional 10 perguruan historis ya, pendiri IPSI itu ada paguyuban perguruan historis, ada 10 perguruan, itu ketuanya diserahkan pada SHTRT. Yang lalu Mas Maji kemudian beralih ke Mas Arif Suryono, karena Mas Arif Suryono kondisi fisiknya juga sudah tidak memungkinkan, kemarin diserahkan kepada saya. Di tingkat Jawa Timur dibentuk juga paguyuban pencak silat Jawa Timur. Ya. Kita juga menjadi salah satu anggota dan kita dipercaya. Setiap ada permasalahan pasti SHTRT di tingkat Jawa Timur diminta untuk bisa menjadi ya ibaratnya mediator ya. Di Madiun sendiri sejak tahun 2013 Mas Maji masih ada waktu itu kita bentuk paguyuban perguruan pencaksilat Madiun. Ada 14 perguruan yang tergabung di sana. Dulu ketuanya Mas Maji, 2015 Mas Maji meninggalkan kita. 2016 berdasarkan musyawarah dari 14 perguruan dengan Forkopimda, alhamdulillah ketua paguyuban perguruan pencaksilat Madiun pun diserahkan pada SHTRT dan saya disebut sebagai ketua. Kalau kita sudah dipercaya seperti itu terus kita sewenang-wenang kebenaan dengan perguruan lain kan ya kita malu. Kalaupun ada permasalahan, monggo silakan, negara kita negara hukum. Ya kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kalau nanti aparat penegak hukum tidak melaksanakan tugasnya, ya kita protes. Nah perlu demo ya tidak apa-apa. Ya. Kita menanyakan, kita minta
proses hukum ditegakkan. Itu tugas kita. Tapi kita harus mampu menjadi contoh, menjadi teladan. Ya. Jadi saya mengharapkan khususnya di Jawa Timur, karena pusatnya ada di Jawa Timur, maka permasalahan gesekan dengan perguruan lain ini harus bisa kita kurangi, kita minimalisir, syukur alhamdulillah itu bisa kita hilangkan. Ya. Yang penting kita jangan arogan. Sing jelas, ya. Sadar atau tidak sadar, kita mengakui atau tidak mengakui, wong izatratene sekumpul lali sembarangan. Watak sifat arogannya pasti muncul. Itu pasti, sehingga menyebabkan orang lain itu kadang-kadang merasa jengkel dengan kita. Nah, jengkel dipancing, sawat sitok, wis ngrutuk kabeh omahe wong ora karuan diantemi. Nah, ini yang harus kita ya kita minimalisir lah supaya bisa kita kurangi. Kalau kita ini menunjukkan kearifan kita, watak jiwa kesatria kita, insya Allah orang itu memandang kita ini seger. Tidak usah kita ibaratnya menunjukkan kepandaian kita, tidak usah kita ini pendeta-pendeta ibaratnya, ya, mereka akan segan. Semua perguruan itu segan. Ya. Karena apa? Mereka tahu Izzatrate ini besar. Izzatrate punya watak sifat yaitu loyalitasnya dan solidaritasnya sangat besar, sangat tinggi. Itu mereka tahu. Jadi kadang-kadang ya itu seperti kejadian di beberapa daerah itu awalnya dari adik kita konvoi motor dibayar-bayar, ya ngomong sampai sing ora sedih. Saya aja kadang-kadang tak apa nih, terutama pada bulan Suro, itu terus terang. Itu adik saya kadang-kadang ngelus dodo. Suro, calon warga tidak masalah, calon warga tertib. Tapi warga penggembira ini yang terlalu overacting, terlalu kebablasan. Wes nyeluk bolone kabeh. Sampai pernah di salah satu cabang di Jawa Tengah, sing di sana itu satu malam itu hanya sekitar 500-an. Penggembiranya itu dihitung sama Pak Polisi. Itu kira-kira kalau 5.000 sampai 10.000 ada. Sepeda motoran dibayar-bayar ngebeki jalan. Loh saya itu loh gak kayak jalan. Sampai heran ya. Iya. Loh, menurut jalannya tertib, sik rojo kasir. Jalannya enggak tertib. Sing digonceng nang mburi ngowatep ora nggo helm, ora diumpat kene. Gendera Izzatrate. Jadi piye penghormatan kita pada bendera itu gimana? Bendera itu harus kita hormati, bendera itu harus kita junjung tinggi. Ora bendera dikemulan. Numpak sepeda motor nembul karo ngadeg bendera diumpat kabeh. Nah inilah kita harus introspeksi terutama para pelatih. Jadi harapan kita ya, itu ujung tombaknya ada pada pelatih. Oleh karena itulah jadilah pelatih yang baik, jadilah pelatih yang punya dedikasi, punya pengabdian, punya loyalitas yang tinggi. Jadi pelatih yang mampu memberikan didikan yang baik kepada para siswanya. Karena siswa saudara nanti setelah menjadi warga itu akan tercermin di sana. Sampai jauh mana kualitas pelatihnya dulu. Nek kok dadi warga nek ora karuan yo pelatih yo kurang wae yo ngono kuwi. Ini saat ini. Setiap ada kejadian terus berarti kita tadi saya usut, saya urus sing biyen sing sapa itu ya wis.
Ya, jadi tolong ini menjadi PR kita ke depan, lebih-lebih dengan satu abad SRKT ini kita harus mampu meningkatkan kualitas kita di SRKT.